Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Ciamis. Kali ini yang memimpin pujian kita adalah Kak Christine. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kakak harap adik-adik ada dalam keadaan yang sehat dan juga hati yang sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat nih, siapa ya yang masih rajin membuat catatan sekolah minggunya dan dikirim ke Ibu Leni. Yuk kita lihat bareng-bareng siapa aja yang mengirim catatannya yang minggu kemarin ke Ibu Leni. Adik-adik tahu tidak? Sebenarnya Tuhan Yesus itu mencintai semua anak. Dia nggak pernah pilih-pilih dalam mengasihi anak-anaknya. Mengasihi yang mempunyai kulitnya warna kuning, warna putih, warna hitam, dan segala macamnya. Dan tidak dibeda-bedakan. Maka dari itu kita mau bersama-sama mengangkat pujian. Tuhan cinta semua anak. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Coba kakak mau lihat gimana sikap yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, begitu. Kita duduk dengan rapi dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau meminta permohonan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Pada saat ini anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, semoga apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat kami dengarkan dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi bareng Kanike di Sekolah Minggu Online GKI Ciamis. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tema kita hari ini, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus sebelum ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-muridnya. Kala itu Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Kemudian juga ia mengikat kain di pinggangnya, kain lenan. Kemudian membawa air dan merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Padahal adik-adik, biasanya pembasuhan kaki ini dilakukan oleh seorang hamba yang biasanya lebih rendah kepada seorang tuannya untuk membasuh kaki para tuannya.
Akan tetapi di sini Tuhan Yesus melakukan sebuah contoh bahwa Ia yang adalah seorang guru, Ia yang adalah Tuhan dan juru selamat yang maha tinggi, mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Pembasuhan kaki ini ibaratnya seperti mencuci kaki para murid-muridnya agar mereka seluruhnya bersih dan juga dapat hidup di dalam Tuhan Yesus. Kala itu adik-adik, Rasul Petrus tidak mau kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Karena Petrus menyadari bahwa ia sangat menghargai Tuhan Yesus. Ia sangat menghormati Tuhan Yesus. Karena biasanya kegiatan pembasuhan ini dilakukan oleh hamba. Akan tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat dan guru mereka mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para muridnya, maka para muridnya juga harus saling merendahkan diri untuk membasuh kaki satu dengan yang lain. Yang artinya mereka tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Mereka harus mau untuk melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan contoh kerendahan hati, bahwa Tuhan Yesus yang sangat berharga di mata mereka, yang adalah Tuhan, mau untuk melayani mereka yang dianggap lebih rendah. Apalagi para muridnya, ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, para murid diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dan adik-adik, contoh ini juga diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena di mata Tuhan, setiap anak itu sama berharga. Karena itu, ketika ada teman kita yang meskipun berbeda dengan kita, membutuhkan bantuan, maka kita harus bersedia untuk membantu mereka sebagai wujud pelayanan kita kepada sesama kita, sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau menunjukkan kerendahan hati kita. Kita mau terbuka kepada orang lain dan juga mau membantu mereka. Tidak menganggap, aku lebih pintar dari temanku, aku lebih cantik dari temanku, atau aku lebih hebat dari orang lain. Tidak begitu ya adik-adik, tetapi kita harus dengan rendah hati mau melihat orang lain sama berharganya seperti kita. Dan di mata Tuhan mereka juga sama berharganya. Karena itu kita harus tetap menolong orang lain. Jangan memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita sendiri. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga kasih Tuhan nyata di dalam diri kita. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 21 yang berbunyi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jangan lupa ya adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalannya. Minta tolong ke mama dan papa untuk cek sudah hafal ataupun belum. Jangan lupa juga untuk menulis catatan sekolah minggu dan dikirimkan ke nomor WA Ibu Leni. Nah, itu dia adik-adik cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Jadi adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalannya, dan kalau bisa adik-adik boleh rekam dan kirim ke guru sekolah minggu. Oke adik-adik, nah sekolah minggu kita sudah selesai pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertati di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur ya Bapa karena Engkau telah membimbing sekolah minggu kami dari awal dan hingga akhir pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, semoga apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu kepada mama papa, baik itu kepada teman-teman, baik itu kepada saudara-saudara kami dan kepada semua orang. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.